Dalam panggung politik global, ada saat-saat di mana kata-kata bukan lagi sekedar diplomasi, tapi udah jadi jenderang perang. Nah, sepertinya kita lagi ada di salah satu momen itu. Dua kekuatan besar, Iran dan Amerika Serikat, lagi berhadap-hadapan, dan tegangnya itu udah sampai ke titik didih. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya dua negara ini bisa sampai di jurang peperangan. Ini ini bukan sekadar pernyataan pers biasa loh. Kalimat ini tuh pembuka dari sebuah peringatan keras. Ditulis langsung sama diplomat tertinggi Iran dan sengaja diterbitin buat dibaca orang-orang Amerika. Ini langkah yang nggak biasa banget dalam dunia diplomasi. Biasanya kan, pesan-pesan sekeras ini disampaikan di balik pintu tertutup. Fakta bahwa Iran milih buat ngomong terang-terangan kayak gini, itu nunjukin kalau mereka benar-benar serius. Jadi ini bukan gertak sambal. Ini adalah serangkaian ancaman yang udah diperhitungkan matang-matang, disuarakan langsung dari pejabat-pejabat tertinggi Iran. Dengan menarik garis batas yang begitu jelas, Iran seakan-akan nantang Amerika Serikat buat bertindak. Setiap langkah yang diambil Washington sekarang bakal dilihat sebagai respon langsung atas tantangan ini. Coba deh kita bedah strateginya Iran. Ini pinter banget. Mereka nggak pakai saluran diplomasi yang biasa, tapi malah nulis di salah satu koran paling berpengaruh di Amerika. Kenapa? Biar pesannya pasti sampai ke telinga yang tepat. Terus, mereka juga nyebut-nyebut konflik sama Israel. Itu seolah-olah mereka bilang waktu itu kami masih nahan diri, tapi jangan harap kali ini sama. Dan puncaknya, mereka bilang ini kenyataan, bukan ancaman. Itu cara mereka buat ngilangin semua keraguan. Pesannya jelas banget, coba aja uji kami dan lihat sendiri konsekuensinya. Kalau pesan dari para diplomat tadi dirasa kurang keras, nah sekarang para jenderalnya yang angkat bicara. Ancaman dari Jenderal Abul Fazl Shekarchi ini, wah bahasanya lebih berapi-api lagi. Ini bukan lagi soal kebijakan, tapi udah menyangkut eksistensi rezim itu sendiri. Ayatollah Khamenei ini itu kan ibarat jantungnya Republik Islam. Jadi ancaman buat membakar dunia, kalau dia diserang, itu sama aja kayak deklarasi bahwa mereka siap melakukan apapun buat melindunginya. Dan ketika api ancaman dinyalain dari Teheran, ya Washington nggak mungkin diem aja. Mereka balas dengan api yang sama besarnya. Menciptakan pusaran adu mulut berbahaya yang bisa aja menelan kedua negara. Mirip kayak Iran, respon Presiden Trump itu nggak datang lewat surat diplomatik, tapi langsung di depan kamera, buat ditonton seluruh dunia. Dengan membawa konfrontasi ini ke panggung publik, kedua pemimpin ini seakan-akan ngunci posisi mereka masing-masing. Kalau udah ngomong di depan publik kayak gitu kan susah buat narik omongan lagi. Mundur sama aja dianggap lemah. Sebuah risiko yang kayaknya nggak mau diambil sama keduanya. Coba kita lihat perbandingan ini deh. Di satu sisi, Iran bilang bakal membalas dengan semua yang kami miliki dan membakar dunia agresor. Di sisi lain, Amerika balas dengan dihapus dari muka bumi. Wow, ini udah bukan bahasa diplomasi lagi teman-teman. Ini adalah bahasa pemusnahan. Kalau para pemimpin udah ngomong pakai istilah-istilah absolut kayak gini, ruang buat salah paham itu jadi sempit banget dan bahaya banget. Oke, tapi untuk benar-benar ngerti kenapa Iran bisa bertindak seagresif ini di panggung dunia, kita perlu ngintip dulu apa yang terjadi di dalam negeri mereka. Seringkali, kebijakan luar negeri yang keras itu cuma cerminan dari tekanan internal yang luar biasa. Dan di Iran, tekanan itu lagi mendidih. 4.519. Coba, biarin angka itu meresap dulu. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah jumlah nyawa yang hilang dalam protes anti pemerintah. Ini gambaran sebuah negara yang lagi terkoyak dari dalam. Konteks yang krusial banget di balik setiap ancaman yang mereka lontarkan ke dunia luar. Jadi, poin krusialnya tuh gini. Pemerintah Iran itu lagi berjuang di dua front. Di dalam negeri, mereka menghadapi kemarahan rakyatnya sendiri. Nah, cara paling klasik buat rezim yang lagi tertekan apa? Ciptain musuh dari luar buat pengalihan isu. Inilah yang bikin situasi ini jadi bahaya banget. Sebuah rezim yang ngerasa terpojok di dalam negerinya bisa jadi nekat ngambil resiko yang jauh lebih besar di luar negeri. Bagi mereka, mungkin lebih baik menciptakan krisis eksternal daripada menghadapi keruntuhan internal. Dan disinilah pembahasan kita sampai di titik paling genting. Karena semua adu mulut yang panas ini udah nggak lagi cuma ada di berita. Kata-kata itu sekarang diikuti oleh pergerakan alat-alat militer yang nyata dan berbahaya di lapangan. Ini udah kayak bidak-bidak catur yang dimainin di papan global. Pertama, Iran ngambil langkah defensif, nutup wilayah udaranya. Sebagai balasan, ribuan mil jauhnya Amerika Serikat gerakin kapal induknya. Ini bukan kebetulan. Pergerakan USS Abraham Lincoln lewat Selat Malaka itu sinyal yang jelas banget kalau Washington siap bertindak. Dan ketika jet-jet tempur juga mulai dikerahkan, papan catur global ini tiba-tiba jadi sangat-sangat berbahaya. Jadi inilah posisi kita sekarang. Ancaman udah dilontarkan, balasan udah diberikan, tekanan internal di Iran lagi di puncaknya.
Dan militer kedua belah pihak kini udah siaga. Ini benar-benar kayak bom waktu yang detaknya makin kencang. Semua bahan peledaknya, ancaman, tekanan politik, kekuatan militer, udah dirakit. Pertanyaannya sekarang tinggal, siapa yang bakal menyalakan sumbunya? Ini adalah pertanyaan yang menggantung di atas kita semua. Ketika retorika udah sampai puncaknya dan mesin-mesin perang udah mulai bergerak, jalan untuk kembali ke meja diplomasi itu jadi sempit banget. Pertanyaannya bukan lagi apakah konflik bisa terjadi, tapi apa yang bisa menghentikannya. Sebuah pertanyaan yang jawabannya nggak cuma akan nentuin nasib Timur Tengah, tapi juga keseimbangan kekuatan global seperti yang kita kenal sekarang.